Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu hadirin jemaah pengajian Sabtu pagi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukrulillah la nikmatillah. Pagi hari ini kita sekalian dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di serambi surganya Allah, berada di tengah-tengah taman surganya Allah yang mudah-mudahan insya Allah kita betul-betul dimasukkan ke dalam surga di akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak henti-hentinya kita untuk mengkaji, mempelajari, berdialog, berbincang dengan Al-Qur'anul Karim. Karena dengan kita belajar Al-Qur'an, mentadabburi Al-Qur'an, itu artinya kita belajar akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita mempelajari Al-Qur'an, berarti itulah yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah itu khuluquhul Qur'an, akhlaknya itu Al-Qur'an. Jadi akhlaknya Rasulullah itu Al-Qur'an. Artinya apa? Bahwa apa yang kita baca dari Al-Qur'an itulah yang menjadi perilakunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbeda dengan umat-umat terdahulu. Umat terdahulu diberikan kitab oleh Allah, tetapi mereka itu mengimani sebagian dan juga mengkufuri sebagian yang lain. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mencontohkan betul apa yang disabdakan, apa yang difirmankan, apa yang dikatakan oleh Allah, maka itulah yang dilakukan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beruntung sekali kita kemudian bisa mengkaji, bisa belajar, bisa berdiskusi dan berdialog dengan Al-Qur'an. Insya Allah mata kita, lisan kita, pikiran kita ini mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kita lanjutkan kajian tafsir Al-Qur'an masih pada surat Al-Ahzab. Sekarang ayat yang ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa bani Maryam wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Jadi ini mengingatkan kembali, diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Allah itu mengambil sumpah
mengambil janji, perjanjian yang sangat kokoh. Wa idz akhadna, dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian, kami mengambil sumpah minan nabiyyin, dari para nabi. Mitsaqahum, yaitu diambil sumpahnya mereka. Sumpah untuk apa? Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat mereka sebagai nabi, mengangkat mereka sebagai rasul, itu disumpah seperti sumpah jabatan. Ketika ada orang yang menjabat sesuatu jabatan tertentu, itu disumpah untuk senantiasa beriman kepada Allah dan menjalankan apa yang menjadi amanat Allah. Ini para nabi juga demikian dilantik. Wa minka, dan termasuk engkau wahai Muhammad. Nabi Muhammad SAW pun dilantik ketika beliau berada di gua Hira, itu dalam tahanus beliau, dalam menyendirinya beliau SAW dari hiruk pikuk dunia, memikirkan tentang nasib kaumnya. Kok kaumnya tidak ada ya yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah zat yang menciptakan kita, memberikan rizki kita, memberikan penghidupan kepada kita. Kok saat itu di zaman Rasulullah SAW mereka sama sekali tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini yang menjadi keprihatinan Rasulullah. Rasulullah SAW prihatinnya bukan masalah perkara dunia, bukan masalah perkara duit, harta, tidak. Tetapi ketika mereka kaumnya ini kok sama sekali tidak ada yang mengenal Allah, jadi beliau dalam hatinya merasa sangat susah. Wong Allah yang disifati sebagai Az-Zahir wal Batin. Tadi ketika kita membaca Asmaul Husna, kita kan membaca sifat Allah. Allah punya sifat Az-Zahir, yang maha jelas, cetha welo-welo, yang maha tampak. Ketika Allah itu punya sifat Az-Zahir, yang maha jelas, yang maha tampak, kok kemudian manusia enggak mengenal Allah, itu sangat kebangetan. Makanya ini Rasulullah SAW jadi rasanya, ya Allah, Engkau yang maha zahir kok tidak dikenali oleh makhluk. Engkau yang maha zahir, kok manusia itu enggak mengenal Engkau, ya Allah. Kemudian saking prihatinnya Rasulullah, beliau kemudian naik ke Jabal Nur. Di situ ada tumpukan-tumpukan batu besar, ada sela-sela di dalamnya. Rasulullah SAW bertahanus di situ. Nah, ketika bertahanus, kemudian turunlah malaikat Jibril dengan membawa ayat yang pertama. Nah, ini sebagai janjinya Rasulullah SAW atau pelantikan Rasulullah SAW menjadi seorang nabi. Malaikat Jibril kemudian memeluk Rasulullah SAW. Iqra ya Muhammad. Nabi Muhammad SAW bingung, nggak pernah lihat ini sosok makhluk, belum pernah kenal dengan beliau. Tahu-tahu datang mendekap Rasulullah SAW, menyuruh untuk membaca. Padahal di situ nggak ada apa-apa, nggak ada tulisan, nggak ada bacaan, nggak ada buku, nggak ada kitab. Disuruh untuk membaca. Makanya Rasulullah SAW kemudian mengatakan, ma'ana biqori, apa yang harus aku baca? Bahwa nggak ada yang bisa dibaca dan saya sendiri nggak bisa baca. Diperintah lagi oleh Jibril, Iqra ya Muhammad. Nabi Muhammad tetap jawab, ma'ana biqori, apa yang harus saya baca?
sampai ketiga kali Iqra ya Muhammad, kemudian dituntun oleh malaikat Jibril, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, itulah perjanjiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diangkatnya Rasulullah menjadi seorang nabi dan seorang rasul. Begitu juga Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam ketika berada di Bukit Tursina. Ini juga yang menjadi sumpahnya Allah dalam surat At-Tin, Wat-Tin Waz-Zaitun wa Turi Sinin wa hadzal baladil amin. Wat-Tin, demi buah tin, Waz-Zaitun, dan buah zaitun, wa Turi Sin, dan demi bukit Turisina, bukit tempat di mana baginda Nabiullah Musa itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, diambil sumpahnya. Nah, ini sumpah para nabi. Jadi wa id akhadna minan nabiyyina mitsaqahum. Kata Allah, dan ingatlah ketika kami mengambil sumpah kepada mereka, mingka termasuk engkau wahai Muhammad, sumpah untuk senantiasa sanggup menyampaikan risalah agama, ajaran yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa min Nuhin wa Ibrahim, dan juga sumpah yang Allah ambil dari Nabiullah Nuh. Wa Ibrahim, dan juga sumpah yang diambil dari Nabiullah Ibrahim. Wa Musa, dan sumpah yang diambil dari Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam. Wa Isa bin Maryam, dan juga sumpah yang diambil dari Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam. Sumpahnya apa? Untuk senantiasa berjanji kesanggupan menyampaikan risalah agama kepada umat manusia. Ini baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad kecuali untuk rahmat alam semesta. Ini Rasulullah teritorialnya itu luas. Kalau nabi-nabi terdahulu seperti Nabiullah Isa, Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam, itu cakupan dakwahnya hanya khusus untuk kaum Bani Israel. Jadi teritorial dakwah, wilayah dakwahnya itu tidak luas. Cakupannya ditujukan hanya kepada kaum Bani Israel. Tapi baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu rahmatan lil alamin, untuk alam semesta ini. Jadi bukan hanya manusia. Umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ya termasuk jin, ya termasuk semuanya, malaikat dan lain sebagainya. Ini adalah ummatur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita jangan kemudian membayangkan ketika ada orang yang belum Islam, misalnya agamanya mereka masih Yahudi, masih Nasrani, atau agama-agama yang lain, kemudian kita punya gambaran atau punya pemikiran bahwa itu bukan umatnya Nabi Muhammad, itu salah besar. Itu semua adalah umatnya Rasulullah, meskipun beliau atau mereka itu belum beriman. Makanya menjadi tanggung jawab dan tugas kita selaku umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus menerus untuk mendakwahkan, untuk membimbing mereka, mengajak mereka ke jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim.
Jadi seringkali kita kadang-kadang salah persepsi. Ketika ada orang non-muslim itu dianggapnya bukan umatnya Rasulullah. Padahal itu semuanya yang ada di muka bumi ini adalah semua umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang inginnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pengennya supaya mereka itu kenal dengan Allah Subhanahu wa taala semuanya. Pengennya Rasulullah semua umat manusia itu beriman. Semua umat manusia itu menjadi orang baik, orang yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perjuangannya Rasulullah. Makanya Rasulullah itu disifati sebagai harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Terhadap orang yang sudah beriman itu harisun. Hati Rasulullah SAW itu senantiasa lemah lembut, cepat bergetar kalau ada orang yang belum beriman. Orang yang beriman itu susah. Dan ketika melihat orang yang belum beriman, rasanya pengen ngajak untuk beriman, kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kok dalam faktanya masih ada orang yang belum beriman, belum masuk Islam, menjadi tanggung jawab dan tugas kita untuk memberikan pemahaman, membimbing mereka supaya mereka kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa iz akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Dan aku ambil perjanjian minhum dari mereka para nabi, mitsaqan ghalidha, yaitu perjanjian yang sangat kuat. Ini kalimat atau redaksi kata mitsaqan ghalidha itu seperti ketika ada seorang laki-laki di hadapan wali mengucapkan qabiltu nikahaha wa tazwijaha bimahrin dzalik. Saya terima nikah dan kawinnya si fulanah binti fulan dengan mas kawin sekian dibayar tunai. Itu namanya mitsaqan ghalidha, perjanjian yang sangat kokoh. Jadi sebetulnya kita yang laki-laki, bapak-bapak ini pernah melakukan satu perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala seperti perjanjiannya para nabi. Jadi sekali lagi bahwa kita di dalam Quran, yang bapak-bapak, yang laki-laki, ketika berhadapan dengan wali mengucapkan saya terima nikahnya, itu gambarannya sama persis ketika para nabi itu bersumpah di hadapan Allah menerima amanat perjanjian untuk berdakwah. Nah, cuman kita ini teritori dakwahnya ini khusus untuk keluarga. Jadi supaya kita ini menjaga keluarga kita. Makanya di dalam Quran teritori seorang suami itu adalah ku anfusakum wa ahlikum nar. Ini tugas kita. Menjaga konstitusi, menjaga amanat ku anfusakum wa ahlikum nar. Itu saja rasanya berat. Rasanya berat. Ku anfusakum, jagalah dirimu, wa ahlikum naro, dan ahli kalian. Ahli kalian ya pasangan hidup kita. Ada istri, ada anak, ada orang yang dalam pantauan dan tanggung jawab kita. Ini disuruh oleh Allah, suruh untuk dijaga. Dijaga dari apa? Dari panasnya api neraka. Artinya apa? Seorang suami punya tanggung jawab penuh membimbing istrinya, membimbing anaknya, jangan sampai kemudian
melakukan satu perbuatan yang perbuatan itu menjurusnya kepada jalan nerakanya Allah. Sholat misalnya, kemudian sholat yang tidak terkontrol, anak kita apakah sudah sholat atau belum. Kalau suami kemudian abai, tidak memperdulikan terhadap sholatnya anak, maka suami ini atau bapak menjadi tanggung jawab penuh dan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang dilakukan oleh ahli kita, keluarga kita, itu seorang bapak punya andil besar. Baik buruknya anak kita, kata baginda Rasulullah, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Kullu maulud, semua anak yang dilahirkan itu dalam keadaan fitrah. Fitrah itu bersih, suci, tidak ada dosa. Maka orang tuanya lah yang kemudian akan menulisi, akan memberi warna. Apakah anak kita punya warna kuning, punya warna hijau, punya warna merah, ataupun hitam, tergantung dari orang tua. Maka sekali lagi, tanggung jawab orang tua, tanggung jawab seorang ayah itu besar. Karena apa? Diamanai oleh Allah seperti amanahnya para nabi dan para rasul. Cuma teritorialnya kita itu dalam lingkup keluarga. Jadi kalau kita membayangkan amanatnya Allah kepada Rasulullah SAW, itu luar biasa beratnya. Kita jaga satu keluarga saja rasanya berat. Ini Rasulullah diamanati, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Amanatnya Rasulullah itu seluruh alam. Jadi punya tanggung jawab besar. Rasanya kemudian ketika ada orang yang belum beriman kepada Allah, itu Nabi SAW hatinya itu keloro-loro. Hatinya itu merasa berat. Makanya tanggung jawab Rasulullah SAW itu luar biasa. Setiap hari itu ditangisi oleh Rasulullah. Kita ini umat manusia itu setiap hari ditangisi oleh Rasulullah SAW. Sampai puncaknya kasih sayang Rasulullah SAW, sampai Nabi itu ditawari oleh Allah. Ditawari oleh Allah, Nabi itu lebih memilih untuk minta diberikan syafaat untuk umatnya. Diberikan syafaat untuk umatnya. Ini Rasulullah SAW. Jadi saking luar biasa sayangnya kepada kita, maka bagaimanapun perbuatan kita itu didoakan oleh Rasulullah, diperjuangkan oleh Rasulullah. Jadi sebagai advokatnya kita Rasulullah SAW, sebagai orang yang kemudian menjadi orang yang membantu menolong kita ketika kita berada di mahkamahnya Rasulullah SAW. Jadi ketika kita disidang di hadapan mahkamahnya Rasulullah, si fulan ini dulu di dunia ini mungkin sholatnya bolong-bolong, si fulan di dunia mungkin dulu zakatnya seringkali tidak dibayarkan, si fulan ketika di dunia ini diberikan amanat untuk menjaga keluarga, tapi anak-anaknya ketika tidak sholat dibiarkan saja. Si fulan ini macam-macam. Di mahkamahnya Allah kita ini disidang, diadili oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semua saksinya itu adalah langit, bumi, dan semua tangan kaki kita itu akan bicara, menjadi saksi perbuatan kita. Sementara mulut kita ini kemudian ditutup, tidak boleh untuk bicara. Yang bicara ya rambut kita,
yang berbicara tangan kita, yang berbicara kaki kita, dan semua yang pernah dilewati, ditinggali oleh kita, itu akan memberikan persaksian. Jadi kita nggak bisa ngelak lagi. Ketika kita sudah tidak bisa ngelak, diperlihatkan video kehidupan kita, saksi-saksi sudah mengatakan yang sebenarnya, dan kita divonis bersalah. Saat itulah kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang dengan membawa rahmat, membawa pertolongan, syafaat untuk kita umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sekali lagi kita ini rasanya kemudian tidak ada apa-apanya atau belum ada apa-apanya dalam mencintai Rasulullah sebagaimana Rasulullah SAW mencintai kita. Kita belum ada apa-apanya memperjuangkan Rasulullah SAW sebagaimana Rasulullah SAW memperjuangkan kita. Makanya ini menjadi pelajaran bagi kita, motivasi kita bahwa Rasulullah dalam memperjuangkan kita itu luar biasa mati-matian. Kita yang ada di mahkamahnya Allah, yang sudah tidak berkutik, yang tentu kita ini sudah mengarah kepada neraka jalan kita, itu saja dibela oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiya wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jadi Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad tibil qulub. Nabi Muhammad itu dokternya hati kita, menolong hati kalau kita punya banyak penyakit. Tadi penyakitnya banyak sekali kita. Ada penyakit malas. Malas ini penyakit yang gak hilang-hilang. Penyakit yang gak hilang. Ada penyakit sombong, ada penyakit iri, dengki, ada penyakit macam-macam. Obatnya satu. Siapa, Bu? Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau hati ini penuh dengan Rasulullah, hati ini penuh dengan mahabbah cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka penyakit ini secara otomatis akan hilang dengan sendiri. Karena apa? Nabi Muhammad sebagai dokter kita, wadawaiha sekaligus baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai obatnya kita. Kalau ada obat masuk ke tubuh kita, yang saat itu kita ada penyakit, maka penyakit itu akan hilang. Karena apa? Sudah ada obat masuk ke dalam hati kita. Jadi tugasnya kita sebetulnya adalah memenuhi pikiran, memenuhi hati kita, isilah dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk mengisi dengan baginda Rasulullah adalah mengisi Al-Quran. Karena apa? Tadi hulukuhul Quran, akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran. Maka ketika lisan kita ini tidak pernah kering dari Al-Quran, tenggorokan kita ini setiap hari itu dilalui oleh Al-Quran, pikiran kita tidak pernah lepas dari Al-Quran, hati kita penuh dengan Al-Quran, ada hafalan di sana, ada pemahaman Quran di sana, maka penyakit-penyakit ini nggak betah kalau berada di dalam hati.
Tapi kalau hati ini kosong dari Rasulullah, hati ini jauh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka hati ini menjadi sarang tempatnya penyakit-penyakit. Kalaupun memang sudah ada di dalam hati kita, itu tambah kronis, tambah banyak, tambah mengerat. Itulah penyakit hati. Maka sekali lagi tadi, tambah obatnya kita dan dokter hati kita adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Liyas'ala shadiqina an sidqihim, agar Allah itu menanyakan tentang kebenaran daripada orang-orang yang benar. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan menjadi saksi terhadap siapa saja yang benar, yang kemudian dipersaksikan dengan kebenarannya, yang belum benar pun disaksikan dengan ketidakbenarannya. Ini tugasnya para nabi. Jadi memang berat sekali. Wa a'adda lil kafirina 'adzaban alima. Dan kata Allah Subhanahu wa taala mengakhiri dalam ayat ini, wa a'adda, dan Allah janjikan lil kafirin, bagi orang-orang yang kafir dijanjikan apa? Adzaban alima, siksa yang sangat pedih. Ini azaban alima. Azab itu dalam bahasa Quran ada macam-macam. Ada azabun azim, azab yang besar. Ada azabun alim, azab yang sangat menyakitkan. Ada azabun muhin, azab yang menghinakan. Azabun azim dan azabun alim ini seringkali sifat ini disematkan kepada orang-orang kafir yang hakiki, yang disifati sebagai ketika diberikan peringatan oleh Allah atau tidak diberikan peringatan, aandartukum am lam tundirhum la yu'minun. Diberikan nasihat, diberikan pelajaran, diberikan peringatan atau tidak diberikan nasihat, sama saja, nggak ada bedanya. Itu namanya orang kafir yang hakiki. Dan itu disifati azabun azim, azab yang sangat besar. Kenapa Allah menggunakan kalimat azabun azim? Karena azab itu tidak ada batas waktunya. Durasinya itu abadan abada, selama-lamanya. Nah, beda dengan orang-orang yang ada imannya, itu biasanya disifati dengan azabun alim. Sama-sama azab, sama-sama menyakitkan, tetapi azabun alim itu ada durasinya. Kira-kira kalau sudah dibersihkan, bersih dari dosanya, karena ada lafal, ada iman la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kemudian diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dibersihkan dulu, setelah bersih diangkat, dimasukkan ke dalam surga. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, saya kira itu untuk pelajaran kajian kita pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebelum ditutup, mungkin ada yang mau ditambahkan atau